Dan tak dapat dibantah, adanya ilmu yang mendatangkan melarat bagi sebahagian manusia, seumpama melaratnya daging burung dan beberapa macam kue yang enak rasanya, kepada bayi yang masih menyusu. Bahkan banyak orang yang berguna baginya kebodohan dalam beberapa hal. Menurut cerita, bahwa sebahagian orang mengadukan haidnya kepada seorang tabib akan kemandulan istrinya. Wanita itu tidak beranak. Maka tabib itu memeriksa denyut urat nadi. Lalu berkata, tak ada gunanya engkau diberikan obat beranak. Sebab engkau akan mati, sampai 40 hari ini. Denyut urat nadimu menunjukkan yang demikian. Maka gemetarlah wanita itu dengan ketakutan yang sangat dan susahlah kehidupannya. Dikeluarkannyalah hartanya, dibagi-bagikan dan diwasiatkan. Tinggallah ia tidak makan dan tidak minum, sehingga berlalulah masa itu. Dan wanita itu tidak mati. Maka datanglah suaminya kepada tabib dan menanyakan, mengapa istrinya tidak mati. Maka menjawab tabib, aku sudah tahu yang demikian. Sekarang bersetubuhlah. Ia akan beranak. Mengapa begitu? Tanya si suami. Menjawab tabib, aku lihat dia sangat gemuk, lemak telah menutupi mulut rahimnya. Aku tahu bahwa dia tidak akan kurus, selain dengan takut kepada mati. Maka aku takutkan dia dengan demikian, sehingga dia kurus. Dan hilanglah halangan dari beranak. Maka ini memberitahukan engkau kepada merasakan bahaya sebahagian pengetahuan. Dan memberi pemahaman kepada engkau pengertian, sabda Nabi, kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ambillah ibarat dengan cerita ini, janganlah kiranya Anda menjadi penyelidik dari ilmu yang dicela agama dan dilarang daripadanya. Dan haruslah mengikuti para sahabat Nabi dan berpeganglah kepada sunnah. Keselamatan adalah dengan mengikuti jejak Nabi. Dan bahaya adalah dalam membahas beberapa perkara dan berdiri sendiri dalam hal itu. Janganlah diperbanyak membanggakan diri dengan pendapat sendiri, akal pikiran sendiri, dalil sendiri dan keterangan sendiri dengan mendakwakan bahwa aku mengadakan pembahasan tentang hal-hal itu, untuk aku ketahui yang sebenarnya. Manapun kemelaratan yang timbul dalam pemikiran mengenai ilmu pengetahuan, maka kemelaratannya yang kembali kepadamu adalah lebih besar. Berapa banyak hal yang engkau perhatikan, lalu menimbulkan kemelaratan oleh perhatian itu, yang hampir mencelakakan kamu di akhirat, kalau tidaklah rahmat Tuhan datang membelainya. Ketahuilah, sebagaimana seorang tabib yang ahli, mengetahui segala pengobatan, di mana menjauhkan diri daripadanya, orang yang tak mengetahuinya, maka demikian pula para nabi, tabib hati dan para ulama, yang tahu sebab-sebab hidup keakhiratan. Dari itu, janganlah terlalu berpegang teguh kepada sunnah mereka, dengan akal pikiranmu, maka kamu akan binasa. Berapa banyak orang yang terkena suatu halangan pada anak jari tangannya. Lalu akal pikirannya menghendaki untuk memijit anak jari itu. Sehingga diberitahukan oleh tabib yang ahli, bahwa obatnya adalah tapak teangan itu dipijit dari bahagian lain dari badan. Orang itu tidak mau menerimanya, karena ia tidak mengetahui percabangan urat dan pertumbuhannya serta cara perlipatannya pada tubuh. Maka begitu juga urusan pada jalan akhirat, pada yang halus-halus dari sunnah agama dan adab-adabnya. Dan mengenai keyakinannya yang menjadi ibadah manusia, mengandung rahasia dan isi yang halus-halus, yang tak sanggup keluasan akal manusia dan kekuatannya mengetahuinya. Sebagaimana pada khasiat batu-batu ada hal-hal yang ajaib, yang tak sampai ilmu tukangnya ke sana. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui sebab, maka besi berani itu menarik besi biasa. Maka keheranan dan keganjilan pada keyakinan dan amal, dan menggunakannya untuk menjernihkan, membersihkan, mensucikan, mengadakan perbaikan bagi hati, jiwa, untuk meningkat tinggi di samping Allah Ta'ala dan membawanya bagi anugerah kemurahan Allah, adalah lebih banyak dan lebih besar dari apa yang pada obat-obat dan jamu-jamu. Sebagaimana tak sampai akal manusia,
mengetahui kegunaan obat-obatan, serta percobaan adalah jalan kepadanya, maka akal manusia pun tak sampai untuk mengetahui apa yang bermanfaat pada hidup akhirat, sedang percobaan tak ada jalan ke sana. Hanya adalah percobaan berjalan ke akhirat, kalau pulanglah kepada kita beberapa orang yang telah mati. Lalu menerangkan kepada kita, amal perbuatan yang diterima, yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala di sisinya dan dari amal yang menjauhkan daripadanya. Begitu pula, mengenai keyakinan. Dan yang demikian itu, termasuk yang tak usah diharapkan. Dari itu, cukuplah kiranya bagi Anda dari kegunaan akal, untuk dapat menunjukkan Anda, kepada membenarkan Nabi dan memahamkan Anda segala sumber isyaratnya. Kemudian, singkirkanlah akal itu dari penggunaannya dan tetaplah mengikuti Nabi, di mana Anda akan selamat dengan jalan itu. Dari itu Nabi bersabda, bahwa sebahagian dari ilmu itu, kebodohan dan sebahagian dari perkataan itu tidak menjelaskan. Yang dimaklumi, bahwa ilmu itu tidaklah kebodohan, tetapi ilmu itu membekas akan pembekasan kebodohan, pada mendatangkan kemelaratan. Maka Nabi bersabda pula, sedikit taufik Tuhan adalah lebih baik dari banyak ilmu. Nabi Isa As pernah berkata, alangkah banyaknya pohon kayu dan tidaklah semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buahan dan tidaklah semuanya baik, dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan dan tidaklah semuanya berguna. Penjelasan, apa yang digantikan dari kata-kata ilmu? Ketahuilah bahwa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu agama ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya, dengan maksud yang merusakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang syaleh terdahulu dan abad pertama. Yaitu 5 perkataan, fikih, ilmu, keesaan, tadzkir dan hikmah. Inilah nama-nama yang terpuji. Orang-orang yang bersifat dengan nama-nama tadi, adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama. Tetapi sekarang nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela. Sehingga hati, lari dari celaan orang-orang yang bersifat dengan pengertian-pengertian itu, karena terkenalnya pemakaian nama-nama itu kepada mereka. Perkataan pertama, fikih. Telah diselewengkan pemakaiannya secara tertentu. Tidak dengan dipindahkan dan diputarkan. Karena mereka telah menentukannya, pemakaian fikih itu, kepada pengetahuan cabang agama yang ganjil mengenai fatwa, mengetahui sebab-sebab yang mendalam dari fatwa itu, memperbanyak pembicaraan padanya, menghafal kata-kata yang berhubungan dengan fatwa itu. Maka orang yang amat mendalaminya dan banyak berbuat kepadanya, disebut al-afqah yang terahli dalam ilmu fikih. Pada masa pertama dahulu, adalah nama fikih itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat, kepada mengenal penyakit jiwa yang halus-halus dan yang merusakkan amal, teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat dan menekankan ketakutan kepada hati. Dibuktikan kepada yang demikian itu oleh firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, untuk mempelajari, berfikih, dalam agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali, dari menuntut ilmu, kepada mereka. Ilmu yang menghasilkan peringatan dan penakutan, itulah fikih namanya. Bukanlah fikih itu mencabang-cabang soal talak, soal pembebasan perbudakan, lian, pesanan barang dan sewa menyewa. Yang demikian itu, tidaklah membuahkan peringatan dan penakutan. Bahkan bila terus-menerus bergelimang dengan itu, membawa kepada hati kasar, mencabut ketakutan dari hati, sebagaimana kita saksikan sekarang pada orang-orang yang menjurus demikian. Berfirman Allah Ta'ala, bagi mereka hati yang tidak memahami, berfikih, dengan hati itu, surat 7 ayat 179. Dimaksudkan dengan fikih ialah, pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. Demi umurku, bahwa kata-kata al-fikih dan al-fam menurut bahasa adalah 2 nama, ism, dengan 1 arti.
Dan dipergunakan demikian, menurut kebiasaan pemakaian, baik dahulu atau sekarang. Berfirman Allah Ta'ala, kamu sangat ditakuti dalam hati mereka, lebih dari Tuhan, surat 59 ayat 13. Maka dibawa oleh kurang takutnya kepada Allah dan besar penghormatannya akan kekuasaan makhluk, sehingga menjadi kurangnya faham, fikih. Lihatlah, adalah itu hasil tidak menghafal pencabangan fatwa-fatwa atau natijah, hasil keyakinan ketiadaan ilmu yang kami terangkan itu. Bersabda Nabi, ulama, hukama, dan fukaha, para ahli fikih, kepada mereka yang diutuskan kepadanya. Ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri, siapakah di antara penduduk Madinah yang lebih paham, fikih? Beliau menjawab, yang lebih kuat takwanya kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan beliau memberi isyarat kepada hasil dari paham, fikih. Dan takwa adalah hasil dari ilmu batin. Bukan hasil dari fatwa dan hukum. Bersabda Nabi, apakah aku terangkan kepadamu orang ahli paham, fikih, yang sebenarnya? Ya, jawab mereka. Maka bersabda Nabi, orang yang tidak memutus asakan manusia dari rahmat Tuhan, yang tidak menyatakan mereka aman dari kutuk Tuhan, yang tiada memutus asakan mereka dari kasih sayang Tuhan, yang tidak meninggalkan Al-Quran lantaran gemar kepada yang lain. Sewaktu Anas bin Malik meriwayatkan sabda Nabi, sesungguhnya aku lebih suka duduk bersama kaum yang mengingati, berzikir, Allah Ta'ala dari pagi sampai terbit matahari besok daripada membebaskan 4 orang budak. Berkata pengarang kitab Al-Qud, maka berpalinglah Anas kepada Zaid Ar-Rakashi dan Ziyad An-Numairi, seraya berkata, tidaklah majelis mengingati Tuhan, berzikir, itu seperti majelis ini, di mana salah seorang dari kamu menceritakan pengajarannya kepada teman-temannya dan membawa hadis-hadis. Sesungguhnya kami duduk lalu mengingati iman, memahami Al-Quran dan berpaham dalam agama serta menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kami, dengan penuh pemahaman. Di sini dinamakan pemahaman Al-Quran dan penghitungan nikmat itu berfikih, tafakuh. Bersabda Nabi, tidaklah seorang itu berfikih sebenar-benarnya sebelum mengecam manusia untuk kesucian zat Allah Ta'ala dan memandang Al-Quran dari segala segi. Dirawikan pula suatu hadis mauquf pada Abi Darda, dengan katanya, kemudian ia menghadapkan kepada dirinya sendiri lalu mengecamnya pula secara lebih hebat lagi. Bertanya Farqad As-Sabahi kepada Al-Hasan mengenai suatu hal. Maka menjawab Al-Hasan, lalu berkata Farqad, kaum fukaha, ahli fikih, itu berselisih pendapat dengan kamu. Kemudian Al-Hasan berkata, wahai Farqad yang dikasihi, adakah kamu melihat seorang ahli fikih itu dengan matamu sendiri? Bahwa seorang ahli fikih itu adalah zuhud di dunia, gemar ke akhirat, bermata hati kepada agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, wara, mencegah dirinya dari mempercakapkan kehormatan orang muslimin, yang memelihara dirinya dari harta mereka dan yang menasihati jamaah mereka. Dalam keseluruhannya tadi, Al-Hasan tidak menyebut penghafal furu, fatwa. Dan saya tidak mengatakan bahwa nama, fikih, itu tidaklah pokok bahasa dan tidaklah untuk fatwa mengenai hukum-hukum dahir. Tetapi ada, secara umum dan keseluruhan atau secara diikut-sertakan. Maka adalah pemakaian mereka kata-kata, fikih, kepada ilmu akhirat itu, lebih banyak. Maka nyatalah dari penghususan tersebut, meragukan kebangkitan manusia untuk memakai perkataan, fikih, semata-mata kepada yang tadi dan berpaling dari ilmu akhirat dan perihal hati. Dan mereka mendapat untuk yang demikian penolong dari tabiat manusia. Karena ilmu batin itu tidak terang dan mengerjakannya sukar. Dan memperoleh kedudukan dalam pemerintahan, kehakiman, kemegahan dan kekayaan itu sulit dengan ilmu batin. Maka setan memperoleh jalan untuk membaikkan yang tersebut, di dalam hati dengan jalan menghususkan nama, fikih, yang menjadi nama terpuji itu pada agama. Perkataan kedua, ilmu. Perkataan ini dipakai untuk pengetahuan mengenai zat, ayat-ayat dan perbuatan Allah Ta'ala,
terhadap hamba dan makhluknya. Sehingga ketika Umar wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya telah mati 9/10 ilmu. Perkataan, ilmu, itu dijadikan isim ma'rifah dengan alif dan laam, menjadi, al-ilmu. Lalu diberi penafsiran, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diputarkan pula oleh mereka perkataan, al-ilmu, itu dengan penghususan. Sehingga dalam banyak hal, diperkenalkannya orang berilmu, ialah orang yang asyik berdebat melawan musuh dalam masalah-masalah fikih dan lainnya. Lalu dikatakan orang itu alim yang sebenarnya. Dia seorang tokoh ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berbuat demikian dan tidak menghabiskan waktunya untuk itu, dihitung orang lemah dan tidak dihitung dalam bilangan ahli ilmu. Ini juga suatu tindakan dengan penghususan. Akan tetapi apa yang tersebut tentang kelebihan ilmu dan ulama, adalah kebanyakannya ditujukan kepada ulama yang tahu akan Allah, hukum Allah, perbuatan dan sifat-sifat Allah. Dan sekarang, secara mutlak dipakai, kepada orang yang tidak tahu sedikit pun ilmu agama, selain dari pertemuan-pertemuan perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah duniawi. Dengan itu, lalu dia terhitung termasuk ulama besar, serta bodohnya mengenai tafsir, hadis, ilmu mazhab dan lain-lainnya. Dan yang demikian itu, menjadi sebab yang membinasakan orang banyak dari penuntut-penuntut ilmu. Perkataan ketiga, Tauhid, keesaan. Perkataan ini sekarang dipakai untuk menyusun kata-kata, mengetahui cara bertengkar, mengetahui jalan menjatuhkan lawan, sanggup mendesaknya dengan membanyakkan pertanyaan-pertanyaan, dapat membangkitkan keraguan-raguan dan dapat menyusun dalil-dalil yang pasti, sehingga oleh golongan-golongannya sendiri, memberinya gelar, ahli adil dan ahli keesaan. Para ahli ilmu kalam, berkata-kata, disebut ulama keesaan, padahal seluruh apa yang khusus perbuatan ini, tidak terkenal sedikit pun pada masa pertama dari agama Islam. Bahkan sebahagian mereka adalah sangat menentang terhadap orang yang membuka pintu pertengkaran dan perdebatan. Adapun isi Al-Quran, dari dalil-dalil yang terang, mudah ditangkap oleh pikiran demi mendengarnya, maka adalah semua orang mengetahuinya. Pengetahuan dengan Al-Quran adalah merupakan ilmu pengetahuan seluruhnya. Keesaan pada mereka adalah ibarat suatu hal yang tidak dipahami oleh kebanyakan ahli ilmu kalam, berkata-kata. Kalaupun dipahaminya, tetapi mereka tidak bersifat dengan dia. Yaitu melihat urusan seluruhnya, adalah daripada Allah Ta'ala, penglihatan tanpa menoleh kepada sebab dan perantara. Maka ia tidak melihat kebajikan dan kejahatan seluruhnya, melainkan daripada Allah yang Maha Mulia. Maka inilah tingkat yang mulia. Salah satu dari buahnya, ialah tawakal berserah diri kepada Allah, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab tawakal. Di antara buahnya juga, ialah meninggalkan pengaduan kepada makhluk, meninggalkan kemarahan kepada mereka, rela dan menyerah kepada hukum Allah Ta'ala. Dan adalah salah satu buahnya, ialah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanyakan waktu sakitnya, apakah kami carikan tabib untuk Tuan? Lalu Abu Bakar menjawab, tabib itu membawa saya sakit. Ucapan lain lagi dari Abu Bakar ketika sakitnya, waktu ia ditanyakan, apakah kata tabib tentang penyakit Tuan? Abu Bakar menjawab, katanya, bahwa saya berbuat sekehendak saya. Akan datang pada kitab tawakal dan kitab keesaan dalil-dalil untuk itu. Keesaan adalah suatu mutiara yang bernilai tinggi, mempunyai dua kulit. Yang satu lebih jauh dari isinya daripada yang lain. Lalu orang menghususkan nama keesaan itu kepada kulit dan membuat penjagaan kepada kulit itu, serta menyia-nyiakan isi secara keseluruhan. Kulit pertama, yaitu Anda mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dinamakan keesaan melawan tatslits, kepercayaan tiga Tuhan oknum, yang ditegaskan oleh orang Nasrani.
Tetapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik yang berlawanan batinnya dengan lahirnya. Kulit kedua, yaitu tak ada, di dalam hati, yang menyalahi dan berlawanan dengan pengertian ucapan tadi. Bahkan yang luar dari hati, melengkapi kepada keyakinannya. Dan demikian juga membenarkannya. Yaitu keesaan orang awam. Dan para ahli ilmu kalam, berkata-kata, sebagaimana diterangkan dahulu adalah penjaga kulit ini dari gangguan golongan bid'ah, yang diada-adakan. Yang ketiga, yaitu isi. Bahwa ia melihat keadaan seluruhnya daripada Allah Ta'ala dengan tidak menoleh kepada perantaraan. Dan ia beribadah kepadanya, dengan ibadah yang tunggal kepadanya. Tidak ia beribadah, menyembah, yang lain. Dan keluarlah dari keesaan ini, orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Maka tiap-tiap orang yang menuruti hawa nafsunya, dia telah mengambil hawa nafsunya, menjadi Tuhannya. Berfirman Allah Ta'ala, adakah engkau melihat, orang yang mengambil hawa nafsunya, menjadi Tuhannya? Surat 45 ayat 23. Bersabda Nabi, Tuhan yang disembah di bumi, yang sangat dimarahi Allah Ta'ala ialah hawa nafsu. Dan di atas yang sebenarnya, barang siapa memperhatikan tentu mengerti bahwa penyembah berhala sebetulnya tidaklah ia menyembah berhala. Tetapi ia menyembah hawa nafsunya, karena nafsunya itu condong kepada agama nenek moyangnya. Lalu ia mengikuti kecondongan itu. Dan kecondongan nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan, adalah salah satu pengertian yang diibaratkan dengan hawa nafsu itu. Dan keluarlah dari keesaan ini, menaruh kemarahan kepada makhluk dan berpaling kepada mereka. Maka orang yang melihat seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, bagaimana akan marah kepada orang lain? Dari itu, keesaan adalah ibarat dari tingkat ini. Yaitu tingkat orang-orang syidik, orang yang mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dari itu, perhatikanlah, kemana diputarkan arti keesaan dan kulit mana yang dirasa puas. Maka bagaimana mereka membuat ini menjadi pegangan pada pemujian dan pembanggaan, dengan apa yang namanya terpuji, serta kosong dari pengertian yang berhak akan pujian yang hakiki. Hal itu seumpama kosongnya orang yang pagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca, Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi karena aku memeluk agama yang benar. Dan itu adalah permulaan kedustaan, dia menghadap Allah tiap-tiap hari, sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala, secara khusus. Sesungguhnya, jika maksudnya dengan wajah, itu wajah secara luar, maka adalah tujuan wajahnya ke Ka'bah dan tidak menuju ke lain jurusan. Ka'bah tidaklah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga orang yang menghadap ke Ka'bah berarti menghadap kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari berpihak dan berdaerah. Sekiranya, maksudnya dengan wajah itu, wajah hati, dan memang itulah yang dimaksud oleh tiap-tiap orang yang beribadah, maka bagaimanakah dapat dibenarkan ucapannya sedangkan hatinya bulak-balik pada kepentingan dan keperluan dunianya? Dan mencari daya upaya mengumpulkan harta, kemegahan dan memperbanyak sebab-sebab dan perhatian seluruhnya untuk yang demikian. Maka bilakah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Perkataan ini adalah menerangkan hakikat makna keesaan. Seorang yang berkeesaan, ia tidak melihat melainkan yang esa dan tidak menghadapkan wajahnya, melainkan kepada yang esa itu. Yaitu mengikuti firman Allah Ta'ala, katakanlah, Allah. Kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Surat 6 ayat 91. Tidaklah dimaksudkan dengan, katakanlah, itu, perkataan, dengan lisan. Karena lisan itu merupakan penterjemah, pengalih bahasa dari dalam, sekali dia benar dan sekali dia bohong. Maka tempat untuk melihat Allah yang diterjemahkan oleh lisan itu, ialah hati, hatinya tambang keesaan dan sumbernya. Perkataan keempat, zikir dan tadzkir.
Berfirman Allah Ta'ala, berilah mereka peringatan, tadzkir, karena peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Surat 51 ayat 55. Banyaklah hadis Nabi yang memuji majelis zikir itu, seperti sabdanya, apabila kamu melewati kebun sorga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Manakah kebun sorga itu? Tanya yang hadir. Majlis-majlis berzikir, sahut Nabi. Dalam satu hadis tersebut, Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat yang mengembara di dalam dunia selain dari para malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk. Apabila mereka melihat majlis zikir, lalu mereka panggil-memanggil satu sama lain, dengan mengatakan, pergilah kepada kesayanganmu masing-masing. Lalu pergilah mereka, mengelilingi dan mendengar. Dari itu, berzikirlah kepada Allah dan peringatilah dirimu sendiri. Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang kita melihat, mengambil yang demikian itu, lalu membiasakan dengan ceritera, syair-syair, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami, syadhah, dan pemutaran perkataan-perkataan agama, tamat. Adapun ceritera, al-kisah, maka itu bid'ah yang diada-adakan. Telah datang dari ulama-ulama yang terdahulu, larangan duduk mengelilingi tukang-tukang ceritera itu. Mereka mengatakan bahwa tak ada yang demikian pada masa Rasulullah. Dan tidak ada pada masa Abu Bakar dan Umar sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang ceritera. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar keluar dari masjid, seraya mengatakan, aku dikeluarkan oleh tukang ceritera itu. Kalau tidaklah dia maka aku tidak keluar. Berkata Damrah, aku bertanya kepada Sufyan At-Taisuri, kita terimakah tukang ceritera itu dengan gembira? Menjawab Sufyan, balikanlah tukang bid'ah, yang diada-adakan, itu ke belakangmu. Berkata Ibnu Aun, aku datang pada Ibnu Sirin, maka ia bertanya, hari ini tidak ada kabar. Lalu aku jawab, Amir sudah melarang tukang-tukang ceritera itu berceritera. Maka menyambung Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Al-Amasi masuk ke Masjid Jami, Basrah. Maka dilihatnya seorang tukang ceritera sedang berceritera dan mengatakan, diterangkan hadis kepada kami oleh Al-Amasi. Maka Al-Amasi pun masuk ke tengah-tengah rombongan itu, sambil mencabut bulu ketiaknya. Maka berkata tukang ceritera itu, Tuan, apakah tidak malu? Sahut Al-Amasi, mengapa? Bukanlah saya berbuat sunnah dan saudara berbuat bohong? Saya ini Al-Amasi dan tidak pernah menceritakan hadis kepada saudara. Berkata Ahmad bin Hanbal, yang paling banyak berdusta di antara manusia, ialah tukang ceritera dan peminta-minta. Ali mengusir tukang ceritera dari Masjid Jami Basrah. Tatkala didengarnya yang berceritera Al-Hasan Al-Basri maka tak diusirnya. Karena Al-Hasan memperkatakan tentang ilmu akhirat dan berpikir kepada mati, memperingatkan kepada kekurangan diri, bahaya amal, gurisan setan dan cara menjaga diri padanya. Ia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatnya, kepada keteledoran hamba pada mensyukurinya. Ia memperkenalkan kehinaan dunia, kekurangan, kehancuran dan kepaisuan janjinya, bahaya akhirat dan huru-haranya. Maka inilah tadzkir, peringatan, yang terpuji pada agama, yang meriwayatkan dorongan kepadanya pada hadis yang dirawikan Abu Dzar, seperti berikut, mengunjungi majelis zikir, adalah lebih utama daripada mengerjakan sholat 1000 rakaat. Mengunjungi majelis ilmu, adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertaziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran? Maka Nabi menjawab, adakah bermanfaat membaca Al-Quran selain dengan ilmu? Berkata, Adha, majelis zikir itu menutupkan 70 majelis yang sia-sia, tempat tontonan. Hadis-hadis di atas telah dipergunakan oleh orang-orang yang kotor, untuk alasan kepada membersihkan diri dan mengalihkan nama, tadzkir, kepada hurafat,
tahayul, yang dibuat mereka. Mereka lupakan cara zikir yang terpuji dan menyibukkan diri dengan ceritera-ceritera yang membawa kepada perselisihan, kepada menambah dan mengurangi. Dan berlawanan dengan ceritera yang ada di dalam Al-Quran dan menambahkan kepadanya. Di antara ceritera-ceritera itu, ada yang bermanfaat mendengarnya dan ada yang melarat meskipun benar. Orang yang membuka pintu itu kepada dirinya, maka bercampurlah antara benar dan bohong, yang bermanfaat dan yang melarat. Dari itu maka dilarang daripadanya. Karena demikianlah, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, alangkah berhajatnya manusia kepada tukang ceritera yang benar. Jika ceritera itu termasuk ceritera nabi-nabi yang berhubungan dengan urusan agama dan tukang ceriteranya itu benar dan ceriteranya tidak salah, maka menurut saya, diperbolehkan. Dari itu jagalah dari kedustaan, dari ceritera-ceritera keadaan, yang menunjukkan kepada banyak kesalahan atau keteledoran, yang menghambat pemahaman orang awam dari mengetahui maksudnya. Atau menghambatnya dari mengetahui adanya kesalahan yang jarang terjadi, yang diikuti dengan yang menutupinya, yang dapat diketahui kebaikan-kebaikan yang ditutupkan itu. Orang awam berpegang dengan yang demikian itu, pada segala keteledoran dan kesalahannya. Dan menganggap dirinya dapat dimaafkan. Dia beralasan, bahwa hal itu telah diceritakan yang demikian, dari beberapa syekh terkemuka dan ulama terkenal. Semua kita terhadap perbuatan maksiat, maka tak ragu lagi, jikalau kita telah berbuat maksiat kepada Allah, maka orang-orang yang lebih besar dari kita telah berbuat maksiat. Hal yang tersebut tadi menunjukkan keberaniannya menghadapi Allah Ta'ala dengan tidak sadar. Maka sesudah menjaga diri dari dua hal yang ditakuti, maka tidak mengapa dengan demikian. Dan ketika itu, kembali kepada ceritera yang terpuji dan kepada yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang syahih. Sebahagian orang membolehkan membuat ceritera yang menyukakan kepada perbuatan taat. Dan mendakwakan bahwa tujuannya mengajak manusia kepada kebenaran. Itu sebetulnya bisikan setan karena dalam kebenaran, berkembang kedustaan. Dan mengenai zikir kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak menciptakan nasihat yang tidak mempunyai dasar kebenaran. Betapa tidak! Membuat saja pun tidak disukai dan dipandang yang demikian membuat-buat. Berkata Sa'id bin Abi Waqqas kepada anaknya Umar, ketika mendengar ia bersajak, inilah yang membawa aku marah kepadamu. Tidak akan aku penuhi keperluan MU selama-lamanya, sebelum engkau bertobat. Sedang Umar sebenarnya ada keperluan maka ia datang kepada ayahnya itu. Nabi telah bersabda kepada Abdullah bin Rawahah, mengenai sajak yang terdiri dari 3 kata, awaslah bersajak, hai anak Rawahah. Dengan hadis ini, seolah-olah sajak yang harus diawasi, ialah yang lebih dari 2 kata. Karena itu, tatkala seorang lelaki mengatakan mengenai diat bayi dalam kandungan, bagaimanakah membayar diat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berteriak dan tidak memekik? Samakah itu dengan halal darahnya? Lalu Nabi bersabda, adakah sajak seperti sajak orang-orang Badui Arab? Adapun syair, maka dicela membanyakannya dalam pengajaran. Berfirman Allah Ta'ala, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dengan tak tentu tujuan? Surat 26 ayat 224-225. Dan berfirman lagi, dan kami tiada mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan syair insinyur itu tiada patut baginya. Surat 36 ayat 69. Kebanyakan syair yang dibiasakan oleh juru-juru nasihat, ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan pada kerinduan, keelokan yang dirindukan, senangnya ada hubungan dan pedihnya berpisah. Majlis itu dikunjungi oleh rakyat banyak yang bodoh-bodoh. Perutnya penuh dengan hawa nafsu, hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada rupa yang manis. Dari itu, syairnya tidak bergerak dari jiwanya, kecuali ia terpaut padanya.
maka berkobarlah api hawa nafsu padanya. Lalu mereka berteriak dan menari-nari. Kebanyakan yang demikian atau seluruhnya, membawa kepada semacam kerusakan. Dari itu, tidaklah seyogianya dipakai syair insinyur kecuali ada padanya pengajaran atau hikmah untuk jalan petunjuk dan pelunakan hati. Bersabda Nabi, sesungguhnya sebahagian dari syair itu mengandung hikmah. Jika majelis itu dihadiri orang-orang tertentu yang mempunyai perhatian kepada ketenggelaman hati dengan cinta kepada Allah Ta'ala dan tak ada golongan lain dalam majelis tersebut, maka bagi mereka tak ada melaratnya syair insinyur itu, yang zahirnya menunjukkan kepada hubungan sesama makhluk. Karena pendengarnya dapat menempatkan apa yang didengarnya menurut panggilan hatinya, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab pendengaran. Dan karena itulah Al-Junaid berbicara kepada lebih kurang 10 orang. Kalau mereka sudah banyak, ia tidak berbicara. Dan tidaklah pernah sekali-kali yang menghadiri majelisnya sampai 20 orang. Entang datang serombongan orang banyak ke pintu rumah Ibnu Salim, lalu dikatakan kepadanya, berbicaralah. Telah datang teman-teman Tuan. Ibnu Salim menjawab, tidak. Mereka bukan temanku. Mereka adalah teman-teman majelis. Sesungguhnya teman-temanku, ialah orang-orang tertentu, al-hawas. Adapun asy-syadhah, doa-doa dan kata-kata yang tidak dipahami, maka yang kami maksudkan, ialah 2 jenis perkataan, yang diadakan oleh sebahagian kaum syufi. Yang pertama, ialah doa-doa yang panjang yang berbentang tentang keasyikan, kerinduan, bersama Allah Ta'ala, dan hubungan yang tidak memerlukan kepada amal zahiriyah. Sehingga golongan itu berkesudahan kepada mendakwakan al-ittihad, bersatu dengan Allah, terangkat hijab, penyaksian dengan melihat Tuhan dan bercakap-cakap dengan pembicaraan. Lalu mereka mengatakan, dikatakan kepada kami demikian. Dan kami mengatakan demikian. Mereka menyerupakan pada yang demikian itu, dengan Husain bin Mansur al-Hallaj yang telah dihukum gantung, lantaran diucapkannya kata-kata yang sejenis dengan itu. Dan mereka membuktikan yang demikian dengan ucapan al-Hallaj, Analhat, akulah yang maha benar, salah satu dari nama Allah Ta'ala. Dan dengan apa yang diceritakan dari Abi Yazid al-Bustami, bahwa Abi Yazid mengatakan, Subhani Subhani, Maha suci aku, Maha suci aku. Ini adalah semacam perkataan, yang amat besar bahayanya pada orang awam. Sehingga segolongan dari kaum tani meninggalkan pertaniannya dan melahirkan dakwaan seperti yang tersebut. Sesungguhnya perkataan itu dirasakan enak oleh tabiat manusia. Karena padanya membatalkan amal, tak usah amal lagi, serta mensucikan diri, jiwa, dengan memperoleh makam-makam, derajat-derajat, tinggi dan hal ihwai yang baik. Maka orang-orang bodoh tidak lemah daripada mendakwakan yang demikian bagi diri mereka dan daripada menerima kata-kata yang tak berketentuan, yang penuh dengan hiasan kata-kata. Manakala mereka ditantang dari yang demikian, maka mereka tidak merasa lemah untuk mengatakan, ini adalah tantangan, yang sumbernya ilmu dan pertengkaran. Ilmu itu dinding dan pertengkaran itu perbuatan diri. Dan pembicaraan ini tidak mengisyaratkan, selain dari dalam dengan terbukanya nur kebenaran. Maka hal yang tersebut dan yang seperti dengan yang tersebut itu, daripada yang telah beterbangan kejahatannya dalam negeri dan besar melaratnya pada orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik pada agama Allah, daripada menghidupkan 10 daripadanya. Mengenai Abi Yazid al-Bustami yang tersebut di atas, maka tak benar mengenai apa yang diceritakan terhadap dirinya. Sekiranya benar ucapan tersebut pernah terdengar daripadanya, maka adalah itu, ia menceritakan dari Allah Maha Mulia dan Maha Besar tentang perkataan yang diulang-ulanginya pada dirinya. Seumpama bila terdengar ia mengatakan, Innani analah, la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dari aku, maka sembahlah aku, surat 20 ayat 14,
maka perkataan tersebut hendaklah dipahamkan, tidak lain daripada pembacaan dari firman Allah Ta'ala.